Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serhana Raudatul Jannah dengan NIM 20030150112 dari kelas Pencaskes Rekce tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri dengan judul PowerPoint, yaitu Sumbangan Indera terhadap Keterampilan. Baik, sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan-keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tertentu saja, terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang dicerap oleh indera manusia. A. Sumber-sumber informasi indrawi. Untuk itu, marilah kita bagi sumber-sumber tersebut menjadi dua bagian umum. Yang pertama, informasi eksteroseptif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan, seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan beberapa waktu kira-kira kita akan tiba. Dalam konteks ini, vision memberikan dasar bagi antisipasi tentang sebuah kejadian yang akan datang. Yang kedua, ada informasi proprioseptif atau kinestetik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut dengan proprioseptif. Kata awal proprio mengidentifikasikan informasi dari dalam tubuh, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot tubuh, seperti posisi persendian, daya orientasi dalam ruang, misalnya apakah berbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestetis. Awalan kines berarti gerakan, dan tesis berarti rasa. Jadi, istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot-otot, dan sebagainya, yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Sumber informasi sensoris terutama penting dalam olahraga seperti senam, lompat indah, dan sebagainya. B. Ada sistem pengontrolan loop tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerakan adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol loop tertutup. Loop diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrolan loop tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengaturan ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Pengatur suhu akan mengembalikan suhu udara ke suhu yang diinginkan jika alat pengontrolnya mendeteksi bahwa suhu tersebut tidak lagi dalam kondisi yang diinginkan. Pengontrol tersebut selalu memberikan feedback atau umpan balik kepada alat pengukur, sehingga membentuk mekanisme yang mengatur sistem pengontrolan itu. Mekanisme demikian disebut teori sibernetik. Pengontrolan closed loop dalam model konseptual. Dalam model sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respon, dan pemrograman respon. Model ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami proses yang terlibat dalam mengendalikan gerakan yang relatif lamban
dan proses yang terlibat dalam pengontrolan gerak yang relatif cepat. Untuk gerakan lambat, penampilan dapat membuat kompensasi selama aksi tersebut. Sedangkan untuk gerakan yang lebih cepat, proses tersebut harus menunggu sampai setelah gerakannya diselesaikan untuk memperbaiki kesalahannya. Keterbatasan sistem loop tertutup. Model konseptual yang berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerak dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi tegak, tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yang terutama adalah proses pengendaliannya yang amat lamban, terutama dalam tahap pemrograman respon. Selanjutnya ada perilaku pelacakan cepat. Dalam model konseptual dari loop tertutup, koreksi kesalahan terjadi beberapa ratus milidetik setelah sebuah kesalahan terjadi. Kesalahan tersebut diolah dalam tahap pengenalan rangsang. Kemudian, gerakan perbaikan dipilih dalam tahap pemilihan respon, dan modifikasi terhadap gerakan diatur dan diawali dalam tahap pemrograman respon. Ketika perbaikan dimulai, gerakan tersebut berlanjut dalam bentuk sebenarnya hingga segmen berikut dari informasi kesalahan gerak diproses kembali. Jenis pengontrolan ini sebanding dengan sejumlah 2 atau 3 perubahan gerakan pada 1 detiknya. Jika perbaikan harus dilakukan dengan lebih cepat lagi, maka hal itu akan mengorbankan kualitas gerakan yang dilakukan. Selanjutnya ada tugas diskrit yang singkat. Pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencakupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket atau bat. Ambil misalnya tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. Pada saat menampilkan tugas ini, pemukul pertama-tama harus menilai situasi lingkungan, terutama jalur dan kecepatan bola yang dilempar. Kemudian, ia harus memilih gerakan yang memenuhi tujuannya, menggunakan tahapan pengolahan. Kemudian sistem tersebut memilih program dan mengaturnya untuk memulai. C. Ada prinsip-prinsip kontrol visual. Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa panca indera banyak mengambil peranan dalam berlangsungnya motor kontrol, dan dalam prakteknya sering dianggap beroperasi sama dalam menghasilkan penampilan yang terampil. Tetapi penelusuran lebih lanjut mengidentifikasikan bahwa fungsi vision ternyata berbeda. Pertama, vision mempunyai peran yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapat kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual ini. Kedua, vision nampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain. Yang pertama, ada 2 sistem visual dalam kontrol gerak. Kedua sistem itu adalah focal system, khususnya untuk mengidentifikasi objek, dan ambient system dikhususkan untuk mengontrol gerak. A. Ada focal vision. Focal vision dalam sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. Fungsi umumnya adalah memberikan jawaban pada pertanyaan umum, apakah itu? Karenanya, kita menggunakan sistem untuk melihat dan mengidentifikasi sesuatu seperti kata-kata dalam halaman ini, benda, dan lain-lain. B. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenali secara umum dalam hal kebekerjaannya, dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak. Berbeda dari focal vision yang sensitif hanya pada kejadian dalam pusat visual.
Ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual, pusat dan perifer. Ambient vision bekerja secara tidak disadari, yang menyumbang pada pengontrolan halus dari gerakan tanpa disadari. Yang kedua, ada kontrol visual dalam keterampilan gerak. Untuk itu, tetap harus dibedakan antara kedua fungsi visual di atas dalam hubungannya dengan mengontrol gerak, terutama karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Focal vision dan gerak. Meskipun karakteristik dari focal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasi objek adalah salah jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol gerakan. B. Ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James J. Gibson, pada ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. C. Optical flow. D. Ada peranan optical flow. Informasi yang bisa diberikan oleh pola optical flow minimal ada dua, yaitu satu, memberikan informasi tentang waktu tempuh suatu benda. Yang kedua, memberikan keseimbangan. Satu, informasi waktu tempuh. Pola optical flow dari suatu benda yang datang, misalnya bola, memberikan informasi kepada kita tentang waktu yang tersedia dari benda itu hingga mencapai permukaan mata. Yang kedua, ada keseimbangan. Pandangan lama menekankan peranan dari proprioseptor dalam mengidentifikasi hilangnya keseimbangan. Itulah tadi PowerPoint yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.